Kalau kalian pernah mendaki gunung, mungkin kalian tahu bahwa setiap jalur punya aturan yang harus dihormati. Tapi bagaimana kalau sebuah jalur yang sudah bertahun-tahun ditutup, justru menjadi satu-satunya jalan yang bisa membawa kalian ke puncak? Namaku Resti, dan sampai sekarang, aku masih menyesal pernah mengikuti pendakian itu. Waktu itu aku pergi bersama 3 orang temanku, Dimas, Rani, dan Fajar. Kami berencana mendaki sebuah gunung di Jawa Tengah untuk menghabiskan akhir pekan. Awalnya semuanya berjalan biasa saja. Kami membawa perlengkapan lengkap dan sudah meminta izin kepada penjaga base camp. Masalahnya dimulai ketika Dimas mengusulkan menggunakan jalur lama. Katanya jalur resmi muter jauh banget. Jalur ini lebih cepat, katanya sambil menunjukkan sebuah jalan kecil di balik perkebunan. Di dekat pintu masuk jalur itu, sebenarnya sudah ada papan kayu bertuliskan, dilarang melewati jalur ini. Tapi papan itu sudah tua dan hampir roboh. Kami sempat ragu. Namun karena hari mulai sore, akhirnya kami tetap masuk. Baru sekitar 20 menit berjalan, kami bertemu seorang lelaki tua yang membawa kayu bakar. Dia menatap kami cukup lama. Lalu matanya berhenti pada diriku. 4 orang, tanyanya. Dimas mengangguk. Orang tua itu kemudian berkata pelan, "Kalau sampai malam kalian masih di atas, jangan pernah menjawab kalau ada yang memanggil nama kalian." Aku tertawa kecil, karena mengira dia sedang bercanda. Ternyata, malam itu gunung benar-benar memanggil namaku. Perjalanan kami mulai terasa berbeda setelah melewati batas jalur resmi. Semakin jauh masuk ke hutan, semakin sedikit suara burung yang terdengar. Bahkan angin pun seperti berhenti. Yang tersisa hanya suara langkah kaki kami di atas tanah basah. Sekitar 1 jam kemudian, kami menemukan sebuah batu besar dengan tanda cat merah yang sudah memudar. Rani berhenti. "Resti, tadi kita sudah lewat batu ini kan?" Aku menoleh dan langsung merinding. Memang benar. Batu itu terlihat persis seperti yang kami lewati sekitar 20 menit sebelumnya. Dimas mencoba menenangkan kami. Katanya mungkin jalurnya memang berputar. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Menjelang maghrib, kami tiba di sebuah tanah datar yang cukup luas. Karena hari semakin gelap, kami memutuskan mendirikan tenda di sana. Saat sedang memasang tenda, Fajar tiba-tiba memanggilku. "Resti, itu siapa?" Aku mengikuti arah telunjuknya. Di antara pepohonan, sekitar 30 meter dari tempat kami berdiri, terlihat seorang perempuan. Dia membelakangi kami. Rambutnya panjang sampai pinggang, dan dia mengenakan pakaian merah dengan motif bunga. "Permisi," teriak Dimas. Perempuan itu tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, dia berjalan perlahan masuk ke dalam hutan. Fajar hendak mengejarnya, tetapi Rani langsung menahannya. "Jangan." Kami akhirnya memilih diam. Malam semakin gelap. Sekitar pukul 11, kami sudah berada di dalam tenda. Tidak ada seorang pun yang berani membicarakan perempuan tadi. Sampai tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mengelilingi tenda. 1 kali, 2 kali, lalu berhenti tepat di belakang kepalaku. Aku menahan napas. Kemudian terdengar suara perempuan berbisik sangat pelan dari luar. "Resti." Aku langsung teringat pesan lelaki tua tadi. Jangan pernah menjawab kalau ada yang memanggil nama kalian. Aku membeku ketika mendengar namaku dipanggil dari luar tenda. "Resti." Suara itu terdengar seperti suara perempuan. Pelan, hampir seperti bisikan, tetapi sangat jelas. Dimas memberi isyarat agar kami semua diam. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. "Resti." Kali ini lebih dekat. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Rani bahkan sudah menutup mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Fajar perlahan mengambil senter. Namun sebelum dia sempat menyalakannya, terdengar suara gesekan, seperti kuku menggores kain tenda. Srek, srek. Kemudian tiba-tiba terdengar suara langkah menjauh. Kami menunggu cukup lama, sebelum akhirnya Dimas membuka sedikit resleting tenda. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan gelap dan kabut tipis. "Kita tidak boleh keluar," bisik Rani.
Kami akhirnya mencoba tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mencium bau yang sangat menyengat. Bau seperti tanah basah bercampur sesuatu yang membusuk. Aku menutup hidung dan membangunkan yang lain. Fajar menyalakan senter. Saat cahaya menyapu bagian dalam tenda, kami semua terdiam. Di sudut tenda terdapat sebuah benda kecil yang sebelumnya tidak pernah kami lihat. Sebuah kain putih yang digulung menyerupai tubuh manusia. Dimas langsung bertanya siapa yang membawanya. Tidak ada yang menjawab. Aku kemudian teringat satu hal. Sebelum tidur, tas kecilku masih berada tepat di samping kepala. Aku meraihnya dan membukanya. Salah satu barang di dalamnya hilang. Sebuah boneka kecil berbentuk kelinci yang selalu kubawa sebagai gantungan tas. Aku melihat kain putih itu sekali lagi. Lalu aku sadar. Ada sesuatu yang menyembul dari dalam gulungan kain tersebut. 2 telinga kecil berwarna putih. Boneka kelinciku. Dan dari luar tenda, suara perempuan itu kembali terdengar. Kali ini dia tidak memanggil namaku. Dia berbisik. Jangan bawa dia ke puncak. Tidak ada satupun dari kami yang berani menyentuh boneka itu. Dimas hanya menyorotinya dengan senter dari kejauhan. Boneka kelinci milikku terlihat kotor, basah, dan sebagian tubuhnya dibungkus kain putih seperti kain kafan. "Resti, bukannya boneka itu ada di tas kamu?" tanya Fajar. Aku mengangguk. Tanganku gemetar ketika menunjukkan tas kecilku. Resletingnya masih tertutup rapat, tetapi boneka itu sudah berada di luar. Rani kemudian menunjuk bagian wajah boneka. Matanya. Aku menatapnya. Salah satu mata boneka yang sebelumnya berwarna hitam, kini memiliki noda merah kecil di bagian tengah. Kami memutuskan tidak menyentuhnya. Dimas bahkan menyarankan agar boneka itu ditinggalkan di luar tenda sampai pagi. Namun sekitar pukul 3, suara sesuatu menyeret benda di luar, membuat kami kembali terbangun. Srek, srek. Aku memberanikan diri melihat melalui celah tenda. Boneka itu sudah tidak ada. Tanah di depan tenda dipenuhi bekas seperti sesuatu diseret menuju hutan. Kami tidak tidur lagi sampai pagi. Begitu matahari muncul, Dimas langsung mengajak kami memeriksa sekitar tenda. Jejak itu berhenti di sebuah pohon besar. Di bawah pohon tersebut terdapat boneka kelinciku. Tetapi sekarang boneka itu sudah kembali bersih. Anehnya di sampingnya terdapat 4 jejak kaki. 2 jejak menuju pohon. 2 lainnya justru mengarah ke tempat kami berdiri. Rani langsung mundur. Ini bukan jejak kita. Aku menatap tanah dengan perasaan tidak enak. Lalu Fajar menemukan sesuatu yang membuat kami semakin takut. Di batang pohon itu terdapat tulisan yang dibuat menggunakan goresan kasar. Resti sudah pernah datang. Aku langsung membantah. Aku belum pernah ke sini. Dimas tidak menjawab, karena di bawah tulisan itu terdapat tanggal. Tanggal 7 tahun sebelumnya. Dan nama yang tertulis tepat di bawahnya hanya satu. Kami berdiri terpaku di depan pohon itu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa tulisan tersebut hanyalah kebetulan. Mungkin ada orang lain bernama Resti yang pernah melewati jalur ini. Tapi tanggalnya membuatku tidak tenang. 7 tahun lalu. Aku belum pernah mendaki gunung ini seumur hidupku. Udah, kita lanjut aja, kata Dimas akhirnya. Semakin lama di sini, semakin gak masuk akal. Kami kembali berjalan menuju pos 5. Anehnya, setelah kejadian di pohon tadi, perjalanan menjadi terlalu mudah. Tidak ada tanjakan berat, tidak ada suara binatang, bahkan kabut yang sebelumnya tebal perlahan menghilang. Sekitar tengah hari, kami menemukan sebuah bangunan kecil yang hampir roboh. Di depannya tertulis pos 5. Kami beristirahat sebentar. Saat membuka tas, aku langsung sadar ada yang aneh. Botol minumku hilang. Aku tadi naruh di sini, kataku panik. Fajar membantu mencari, tetapi tidak ditemukan. Dimas kemudian menunjuk ke arah jalur. Udah, nanti kita cari waktu turun. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun sekitar 1 jam kemudian, Rani tiba-tiba berhenti. Resti, dengar. Dari kejauhan terdengar suara seseorang tertawa. Suara perempuan. Kami saling berpandangan. Tawa itu terdengar semakin dekat.
Lalu muncul sosok perempuan berbaju merah di antara pepohonan. Kali ini wajahnya terlihat jelas, pucat, rambutnya menutupi sebagian wajah. Dan yang paling membuatku takut, dia memegang botol minum milikku. Dia mengangkat botol itu perlahan, kemudian menunjuk ke arah puncak. Setelah itu, sosok tersebut berbalik dan menghilang di balik kabut. Dimas langsung mengajak kami pergi. Tapi sebelum berjalan, aku melihat sesuatu di tanah. Ada 4 pasang jejak kaki menuju puncak. Padahal kami hanya bertiga yang berdiri di sana. Karena 1 orang sudah lebih dulu berjalan di depan kami. Kami langsung menghitung jumlah anggota rombongan. Aku, Dimas, Rani, Fajar. 4 orang. Tapi ketika kami menatap jejak kaki di tanah, semuanya terasa salah. Ada 4 pasang jejak yang menuju puncak. Dan salah satunya terlihat masih baru. Dimas meminta kami berjalan berdekatan. Tidak ada yang boleh berada paling belakang. Namun baru beberapa menit berjalan, Fajar tiba-tiba berhenti. Rani di mana? Aku dan Dimas langsung menoleh. Rani tidak ada. Padahal beberapa detik sebelumnya, dia masih berjalan tepat di belakangku. Kami panik dan berteriak memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara Rani dari arah kiri. Aku di sini. Kami berlari menuju sumber suara. Rani ternyata berdiri di balik pepohonan. Wajahnya pucat. Kalian kenapa ninggalin aku? Dimas terlihat bingung. Kita kira kamu yang ninggalin kita. Rani menggeleng. Aku dari tadi jalan sama kalian. Aku merinding. Rani, kamu tadi nggak ada. Dia terdiam. Lalu perlahan menunjuk ke arah belakang kami. Terus, siapa yang jalan di belakang Resti? Kami semua menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi terdengar suara langkah kaki. 1, 2, 3. Semakin mendekat. Fajar menyorotkan senter. Di balik kabut terlihat seseorang berdiri. Sosok perempuan berbaju merah. Kali ini, dia tidak memegang botolku. Dia memegang boneka kelinci milikku. Kemudian dia menjatuhkannya ke tanah. Dan berkata dengan suara yang sangat pelan. Jangan sampai dia ingat. Aku tidak mengerti maksudnya. Sampai Rani tiba-tiba menjerit. Dia menunjuk ke arah wajah perempuan itu. Itu, wajah kamu, Resti. Aku membeku. Perempuan itu tersenyum. Dan ketika kabut menutupinya, kami mendengar suara lain dari arah puncak. Suara seseorang berteriak memanggil kami. Suara itu adalah suara Fajar. Kami semua menatap Fajar yang berdiri tepat di samping kami. Wajahnya langsung pucat ketika mendengar suaranya sendiri memanggil dari arah puncak. Fajar. Teriakan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Fajar, sini. Fajar menggeleng cepat. Itu bukan gue. Dimas langsung melarang siapapun menjawab. Kami berjalan semakin cepat. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Namun suara Fajar terus terdengar dari kejauhan. Kadang memanggil namanya sendiri. Kadang memanggil namaku. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah area terbuka. Puncak sudah terlihat. Kami seharusnya merasa lega. Tapi perasaan itu langsung hilang ketika melihat seseorang duduk di sebuah batu. Seorang laki-laki, memakai jaket hitam, membelakangi kami. Fajar langsung berhenti. Itu gue. Kami semua menatap sosok tersebut. Benar, jaketnya sama, tasnya sama, bahkan bentuk rambut dia pun sama. Dimas perlahan menoleh kepada Fajar yang berada bersama kami. Fajar mulai gemetar. Sosok yang duduk di batu kemudian berdiri. Dia berbalik. Wajahnya adalah wajah Fajar, namun matanya kosong. Sosok itu tersenyum dan berkata, "Kenapa lama sekali?" Rani langsung menarik tanganku. Kami mundur perlahan. Tetapi Fajar yang asli tiba-tiba memegang kepalanya. Dia berteriak kesakitan. Aku ingat. Dimas memegang bahunya. Ingat apa? Fajar menatapku. Resti, kita pernah ke sini. Aku menggeleng. Kita belum pernah. Fajar menunjuk ke arahku. Kamu juga pernah datang. Sebelum aku sempat menjawab, sosok yang menyerupai Fajar tadi tiba-tiba berlari menuju hutan. Kami mengejarnya beberapa langkah. Tetapi ketika sampai di tempat dia berdiri, yang tersisa hanya boneka kelinciku. Dan di bawahnya terdapat sebuah foto lama. Foto 4 orang pendaki. Aku mengambil foto itu. Tanganku langsung gemetar.
karena salah satu dari 4 orang di foto tersebut adalah aku. Aku menatap foto itu berkali-kali. Tidak mungkin. Di foto tersebut terlihat 4 orang berdiri di depan puncak gunung. Wajah mereka memang terlihat lebih muda, tetapi salah satu perempuan di sana benar-benar mirip denganku. Bukan sekadar mirip, itu wajahku. Resti, ini siapa? Tanya Rani dengan suara gemetar. Aku tidak bisa menjawab. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan. 7 tahun lalu, pendakian terakhir. Dimas mengambil foto itu dan membaliknya. Kalau ini benar kamu, berarti aku pernah ke sini. Lanjutku pelan. Fajar tiba-tiba memegang lenganku. Kita harus turun sekarang. Kami langsung sepakat meninggalkan puncak. Namun ketika hendak kembali, kami menyadari satu masalah. Jalur yang kami lewati sudah tidak ada. Di depan kami hanya terdapat hutan rapat. Dimas membuka peta dari ponselnya. Sinyal tidak ada. Kompas di tangannya berputar tanpa arah. Kemudian Rani menunjuk sebuah bangunan kecil di kejauhan. Itu pendopo. Kami mendekatinya. Di atas meja kayu terdapat botol minumku. Botol yang sebelumnya dibawa perempuan berbaju merah. Aku mengambilnya. Saat itu juga terdengar suara langkah dari belakang. Kami menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tetapi sebuah suara perempuan terdengar dari dalam pendopo. Resti, aku langsung menjauh. Suara itu berubah menjadi tangisan. Kenapa kamu meninggalkan aku? Tiba-tiba Fajar berteriak. Dia menunjuk ke sudut pendopo. Di sana terdapat 4 tas pendaki tua yang sudah penuh debu. Pada salah satu tas terdapat gantungan nama. Dimas mengambilnya. Wajahnya langsung berubah. Ini nama kita. Aku merebut gantungan itu. 4 nama tertulis di sana. Namaku, nama Dimas, nama Rani, dan nama Fajar. Tapi ada satu hal yang membuat kami semua tidak mampu berkata-kata. Tanggal pada keempat gantungan itu adalah 7 tahun yang lalu. Aku mulai merasa sesak ketika melihat tanggal pada gantungan nama itu. 7 tahun lalu. Tidak masuk akal. Dimas mencoba mengatakan bahwa mungkin seseorang sengaja membuat barang-barang tersebut untuk menakut-nakuti kami. Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Fajar mengambil salah satu tas. Begitu dibuka, kami menemukan sebuah buku catatan kecil. Halaman pertamanya berisi daftar perlengkapan. Nama pemiliknya tertulis, Resti. Aku langsung merebut buku itu. Tulisan tangannya terasa sangat familiar. Seperti tulisanku sendiri. Aku membuka halaman berikutnya. Di sana terdapat catatan perjalanan. Pos 3. Boneka ditemukan di luar tenda. Aku terdiam. Itu kejadian yang baru saja kami alami. Halaman berikutnya berbunyi. Pos 5. Rani menghilang selama 11 menit. Rani langsung mundur. Enggak mungkin. Aku terus membalik halaman. Puncak. Jangan percaya Fajar. Kami semua menatap Fajar. Dia langsung mengangkat kedua tangannya. Gue nggak tahu apa-apa. Lalu aku menemukan halaman terakhir. Tulisan di sana jauh lebih berantakan. Kalau Anda yang membaca ini, jangan turun lewat jalur yang sama. Di bawah kalimat tersebut, terdapat satu pesan terakhir. Yang mengikuti kami bukan perempuan itu. Aku menelan ludah. Kalau bukan dia, terus siapa? Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari belakang. Kami berbalik. Boneka kelinciku tergeletak di lantai. Padahal tadi aku meninggalkannya di luar pendopo. Rani berbisik. Resti, jangan lihat belakang. Aku membeku. Dari pantulan kaca jendela pendopo, aku bisa melihat sesuatu berdiri tepat di belakang kami. Seorang perempuan berbaju merah. Tetapi kali ini, dia tidak sendirian. Ada 3 sosok lain berdiri di belakangnya. Dan salah satunya memiliki wajahku. Perempuan berbaju merah itu kemudian berbisik. Kalian belum sadar. Aku menatap pantulan itu. Kalian semua sudah mati sejak 7 tahun yang lalu. Aku langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding kayu pendopo dan hutan yang mulai diselimuti kabut. Jangan percaya dia, teriak Dimas. Tapi saat aku melihat ke arahnya, jantungku hampir berhenti. Wajah Dimas terlihat pucat dan samar, seperti tertutup kabut tipis. Rani juga begitu. Hanya Fajar yang terlihat normal. Fajar, bisikku. Dia menatapku. Apa? Kamu masih ingat, kapan terakhir kali kita sampai di base camp? Fajar terdiam. Kami semua mencoba mengingatnya. Aneh. Tidak satu pun dari kami bisa mengingat perjalanan menuju gunung. Kami hanya ingat berkumpul, membawa tas, lalu masuk ke jalur lama.
Tidak ada kenangan tentang perjalanan pulang. Tiba-tiba buku catatan yang tadi ku bawa terjatuh. Halaman terakhir terbuka sendiri. Tulisan baru muncul di bawah pesan sebelumnya. 4 orang berangkat. 4 orang tidak pernah kembali. Lalu ada satu kalimat yang membuatku merinding. Yang turun bersama mereka bukan manusia. Fajar merebut buku tersebut dan merobek halamannya. Seketika terdengar suara jeritan dari dalam hutan. Perempuan berbaju merah muncul di antara pepohonan. Kali ini dia tidak terlihat menyeramkan. Dia justru menangis. Resti, dengarkan aku. Aku tidak bergerak. Dia menunjuk Fajar. Dia bukan Fajar. Fajar langsung berteriak, jangan dengarkan dia. Perempuan itu kemudian membuka telapak tangannya. Di sana terdapat sebuah foto lama. Foto yang sama dengan yang kami temukan sebelumnya. Tetapi kali ini aku melihat sesuatu yang tidak pernah kusadari. Di foto itu hanya ada 3 orang. Aku, Dimas, Rani. Tidak ada Fajar. Aku menoleh perlahan kepada Fajar. Dia tersenyum. Senyum yang sama seperti sosok di batu tadi. Lalu dia berkata, sayangnya, kamu baru ingat sekarang. Aku mundur perlahan saat melihat senyum Fajar berubah. Siapa kamu? Tanyaku. Dia tidak menjawab. Dimas menarik tanganku dan berbisik agar kami lari. Rani langsung mengikuti kami menuju sisi lain pendopo. Namun Fajar tetap berdiri di tempat. Aku cuma ingin kalian ingat, katanya. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang. Perempuan berbaju merah muncul. Kali ini dia berdiri cukup dekat. Namaku Maya, katanya pelan. Aku pendaki yang hilang 7 tahun lalu. Aku menatap wajahnya. Kenapa kamu terus mengikuti kami? Maya menggeleng. Aku tidak mengikuti kalian. Aku menjaga kalian. Dia menunjuk Fajar. Dia yang membawa kalian kembali. Aku menatap Fajar. Maya kemudian menceritakan apa yang terjadi 7 tahun lalu. Saat itu, aku, Dimas dan Rani memang pernah mendaki gunung ini bersama Maya. Kami tersesat di jalur lama setelah mengikuti seseorang yang menyerupai Fajar. Maya meninggal saat mencoba menyelamatkan kami. Sedangkan kami bertiga ditemukan pingsan di dekat pos 3. Anehnya, setelah kejadian itu, kami kehilangan seluruh ingatan tentang pendakian tersebut. Aku mulai menangis. Tapi kenapa sekarang aku bisa mengingatnya? Maya menjawab. Karena sesuatu di gunung ini sedang mencari pengganti. Tiba-tiba Fajar muncul di belakang Maya. Wajahnya berubah menjadi pucat. Aku sudah menunggu 7 tahun. Maya langsung berteriak, jangan dengarkan dia. Fajar tersenyum. Kemudian dia menunjuk ke arahku. Resti adalah yang terakhir. Aku merasa tubuhku dingin. Terakhir untuk apa? Fajar mendekat. Untuk menggantikan Maya. Saat itu, tanah di bawah kaki kami tiba-tiba bergetar. Dan dari dalam hutan terdengar suara puluhan orang berbisik bersamaan. Bisikan itu semakin keras. Resti. Aku menutup kedua telingaku, tetapi suara tersebut justru terdengar dari dalam kepalaku. Maya menarik tanganku. Kalau kamu ingin keluar, jangan ikuti suara siapapun. Kami berlari meninggalkan pendopo. Dimas dan Rani mengikuti dari belakang. Sementara Fajar tidak mengejar kami. Dia hanya berdiri di depan pendopo, sambil tersenyum. Hutan tiba-tiba berubah. Pohon-pohon yang kami lewati terasa sama. Kami berlari hampir 20 menit, tetapi selalu kembali ke tempat yang sama, pendopo itu. Untuk ketiga kalinya, Rani mulai menangis. Kita nggak akan keluar. Maya menunjuk sebuah jalan kecil di belakang pendopo. Di sana. Aku melihat jalan itu. Anehnya aku mengenalnya. Tiba-tiba semua ingatanku kembali. 7 tahun lalu. Aku, Dimas, Rani dan Maya memang pernah berdiri di tempat ini. Tetapi ada satu kejadian yang selama ini kulupakan. Malam itu kami menemukan Fajar. Bukan Fajar yang sekarang. Fajar asli adalah seorang pendaki yang tersesat dan meminta bantuan kami. Kami mengajaknya bersama. Namun sebelum sampai pos 3, Fajar meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, sesuatu menggunakan wajahnya. Aku menatap sosok Fajar yang sekarang berdiri di belakang kami. Maya berkata, dia tidak bisa keluar dari gunung kalau tidak membawa seseorang menggantikannya. Fajar tertawa. Dan kali ini aku sudah memilih. Dia menunjukku. Aku merasakan sesuatu menarik tubuhku ke belakang.
Dimas dan Rani berusaha memegang tanganku. Maya berdiri di depan Fajar. Pergi. Cahaya putih tiba-tiba muncul di antara pepohonan. Aku terjatuh. Saat membuka mata, aku sudah berada di jalur resmi. Dimas dan Rani ada di sampingku. Tetapi Maya sudah menghilang. Kami bertiga berhasil turun. Setidaknya, itulah yang kami kira. Karena saat tiba di base camp, seorang penjaga melihat kami dengan wajah ketakutan. Dia berkata, "Kalian bertiga." Aku mengangguk. Dia kemudian melihat ke belakang kami. "Kalau begitu, siapa perempuan yang berdiri di belakang kalian?" Aku perlahan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Penjaga base camp terlihat semakin pucat. "Pak, memangnya Bapak lihat siapa?" Dia tidak menjawab. Matanya justru tertuju pada boneka kelinci yang masih kugenggam sejak kami keluar dari hutan. "Boneka itu," katanya terbata-bata. "Apa?" "Sejak 7 tahun lalu, boneka itu ditemukan bersama 3 pendaki yang hilang." Aku terdiam. Dimas dan Rani saling berpandangan. Penjaga itu kemudian mengambil sebuah album tua dari laci. Dia membuka satu halaman. Di sana ada foto kami bertiga bersama Maya. Dan di samping foto itu tertulis, "Pendakian berakhir tragis. 3 korban ditemukan selamat, 1 korban meninggal." Aku langsung menunjuk foto tersebut. "Pak, ini kami." Penjaga mengangguk. "Tapi kalian tidak pernah selamat." Aku membeku. Dia menunjukkan berita lama. 7 tahun lalu, 3 pendaki ditemukan meninggal di jalur terlarang. Nama mereka, Resti, Dimas, Rani. Sedangkan Maya ditemukan beberapa hari kemudian. Aku mulai menangis. "Kalau begitu, selama ini kami apa?" Penjaga tidak menjawab. Tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara Fajar. "Resti." Aku menoleh. Di kejauhan perempuan berbaju merah berdiri di antara pepohonan. "Maya." Dia tersenyum. Lalu perlahan mengangkat tangan seolah mengucapkan selamat tinggal. Di sampingnya berdiri Fajar. Tetapi kali ini wajahnya kembali menjadi manusia biasa. Aku sadar. Maya tidak pernah ingin membawa kami pergi. Dia justru membantu kami mengingat kematian kami sendiri agar kami bisa berhenti terjebak di gunung itu. Sejak malam tersebut, jalur lama benar-benar ditutup. Tidak ada lagi pendaki yang diperbolehkan melewatinya. Namun beberapa bulan kemudian, seorang pendaki menemukan sesuatu di pos 3. Sebuah boneka kelinci putih. Dan di bawahnya terdapat tulisan baru. "Masih ada 1 yang belum pulang." Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tulis di komentar, menurut kalian, siapa sebenarnya sosok yang masih tertinggal di gunung itu?